so good to me, Jesus. He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me, Jesus. He's so good to you and me, Jesus. He's so good to you and me, Jesus. He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Tuhan, puji Tuhan, luar biasa. Satu pujian mengantar kita untuk fellowship kita. Hari ini istimewa, kita akan diberkati bersama hamba Tuhan, sahabat saya, yaitu dari Kanuru Channel. Shalom Pak Kanuru. Shalom Pak Jendral Pak Heri. Puji Tuhan, silakan Pak. Firman Tuhan, apa pesan Tuhan untuk kita semua melalui Bapak. Baik, terima kasih Pak Heri untuk kesempatannya. Shalom untuk semua pendengar, pemirsa Askri dan seluruh channel-channel yang merilai siaran ini. Saya ucapkan salam damai sejahtera untuk sahabatku sekalian. Seperti pujian yang baru saja kita dengar tadi, saya berharap kita merasakan bahwa Tuhan Yesus itu baik dan selalu baik, senantiasa baik, dan kebaikannya kiranya teman-teman, saudara-saudariku tidak lupakan ya, karena memang terbukti di masa-masa yang sulit ini saya melihat sendiri, saya merasakan sendiri, mengalami sendiri bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Memang ada begitu banyak tantangan, persoalan, ada begitu banyak kesulitan yang kita hadapi dengan situasi yang terjadi secara global saat ini. Tetapi itu tidak pernah mengurangi kebaikan Tuhan. Justru di tengah-tengah situasi itulah saya melihat bahwa Tuhan baik. Tuhan baik bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang mentaati, menuruti perintahnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, pada kesempatan kali ini saya mengajak kita semua untuk kita berdoa bersama-sama, mohon pimpinan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, agar kita mengerti, memahami firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di surga, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, yang kebaikannya tiada taranya, kebaikannya tanpa syarat. Bukan karena kami baik lebih dulu, baru Engkau baik, tetapi justru karena kami tidak baik, karena kami adalah manusia berdosa. Tuhan membuktikan kebaikan yang luar biasa, dan puncaknya adalah ketika Kristus datang ke dalam dunia, menjadi penebus bagi kami sekalian. Kami juga bersyukur karena punya firman Tuhan yang sampai hari ini menjadi pelita bagi kehidupan kami. Firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang memberi kami kehidupan, memberi kami kekuatan, kemampuan untuk kami dapat melihat, memahami setiap peristiwa yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, di kesempatan yang indah pada pagi hari ini, kami mohon Tuhan kiranya bersabda kepada kami. Firman-Mu yang kami baca nanti, kami mohon Tuhan menerjemahkan firman-Mu itu dengan sederhana kepada kami sekalian, sehingga kami dapat mengerti, memahaminya. Masing-masing kami dapat merasakan bahwa firman Tuhan itu benar-benar berkuasa, firman Tuhan benar-benar mampu mengubahkan paradigma kami dan membawa kami naik level di dalam pemahaman dan pengenalan kami kepadamu. Bapa kami di surga, berkatilah seluruh pendengar kami, pemirsa channel-channel Kristen yang menyiarkan siaran ini, dimanapun mereka berada, dalam kondisi apapun mereka saat ini. Tuhanlah yang melawat mereka lewat firman-Mu. Biarlah Tuhan
yang memperbarui hidup kami, paradigma kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan kali ini saya rindu untuk membagikan sebuah tema tentang keluarga Kristen. Pendidikan Kristen itu dimulai dari keluarga. Ya, itu adalah sebuah tema yang saya ambil pada pagi hari ini menjadi pokok perenungan kita sekalian. Keluarga Kristen, pendidikan Kristen sebagai ya dimulai dari keluarga. Kenapa saudara-saudara? Karena ini berangkat dari fenomena yang saya perhatikan saat ini, bahwa ada satu kecenderungan yang tidak pernah berubah dari dahulu yang dikerjakan oleh si jahat untuk ia terus lakukan sampai hari ini, yaitu menghancurkan keluarga. Kenapa keluarga menjadi sasaran dari si iblis? Karena keluarga itu dibentuk langsung oleh Tuhan. Institusi keluarga itu dibangun sendiri oleh Tuhan. Ya, jelas sekali dalam Alkitab kita mencatat demikian bahwa keluarga itu bukan inisiatif dari manusia. Keluarga itu inisiatif dari Tuhan sendiri. Dia yang berinisiatif untuk membentuk lembaga yang namanya keluarga. Ya. Dan kalau kita perhatikan di dalam serangan iblis, yang pertama-tama dia serang itu adalah keluarga. Ini menarik sekali. Ya. Yang diperdaya oleh iblis adalah keluarga. Nah, saudara-saudara, dari dulu sampai sekarang, iblis itu tidak pernah merubah strateginya. Ya, yang dia serang dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah berubah. Tetap adalah keluarga. Kenapa saudara? Karena keluarga itu adalah satu unit terkecil yang selama ini barangkali orang abaikan. Ya. Padahal keluarga adalah unit kecil yang sangat menentukan kekuatan sebuah gereja, sebuah negara, itu dimulai dari keluarga. Makanya tadi malam dalam siaran bersama dengan Ibu Fadila, saya katakan kekuatan sebuah negara itu ditentukan dari keluarga-keluarga yang kokoh, yang kuat. Ya, kalau keluarga rapuh, keluarga tidak kokoh, tidak kuat, maka negara juga menjadi lemah. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan banyak sekali kejadian di mana saat ini keluarga itu diobrak-abrik oleh iblis dengan berbagai macam cara. Ya, dan salah satunya yang juga menjadi sasaran iblis yang selama ini kita lupa adalah anak-anak. Anak-anak kita disuguhkan dengan begitu banyak pendidikan-pendidikan yang berseberangan dengan firman Tuhan. Jadi ini yang menjadi pokok pembahasan saya pada kesempatan kali ini tentang bagaimana pendidikan Kristen itu dimulai dari keluarga. Supaya ini tidak kita abaikan, karena selama ini saya memperhatikan hampir di kebanyakan tempat, pendidikan Kristen untuk anak-anak di dalam keluarga itu seperti dianggap remeh. Seolah-olah yang dianggap penting untuk pendidikan Kristen itu adalah hanya untuk orang dewasa, hanya untuk orang yang sudah tua-tua. Sedangkan anak-anak itu dianggap seperti tidak begitu penting. Coba perhatikan di banyak gereja-gereja tradisi yang saya perhatikan. Minta maaf kalau gereja Anda sebagai gereja tradisi tapi sudah maju di dalam pelayanan anak-anak, itu bagus. Tapi hampir di kebanyakan gereja tradisi yang saya perhatikan, pelayanan anak-anak itu dianggap seperti sebuah pelayanan yang tidak begitu penting. Itu terbukti ketika pengemasan dari pelayanan itu dianggap tidak begitu dipersiapkan secara serius. Dan dimulai dari guru-gurunya, ya, dimulai dari tempat di mana anak-anak itu belajar, dimulai dari materi pembelajarannya, tidak begitu dipersiapkan. Padahal saudara-saudara, kalau kita perhatikan baik-baik di dalam Alkitab, ya,
Alkitab mencatat bahwa pendidikan kekristenan, pendidikan tentang kerohanian itu dimulai justru di dalam keluarga. Ya, dan ini yang kita akan lihat di dalam Keluaran pasal 4 ini menjadi dasar dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya akan share screen kepada saudara-saudara bisa lihat ya. Sebentar ya. Ulangan pasal 6. Maaf. Ulangan pasal 6 ayat 4. Ya, sampai dengan ayat yang ke-9. Ini kecil sekali, saya berharap Bapak Ibu bisa melihat atau bisa cek di handphone atau di Alkitab Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, di sini saudara-saudara kita bisa lihat, coba saya perbesar supaya bisa dilihat. Ya. Nah, saudara-saudara, ini adalah Shema Israel. Shema Israel yang harus diajarkan oleh orang-orang Israel terhadap untuk anak-anak mereka. Dan Shema Israel ini biasanya diajarkan pada usia sedini mungkin. Ya, pada usia sedini mungkin seorang anak-anak Israel itu sudah diajarkan. Ya, mari kita baca ya. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Perhatikan, ya. Ini sebuah pengajaran yang disampaikan oleh orang Israel. Ini kalau kita bicara tentang konteks teman-teman, saudara-saudari kita umat Muslim, bicara tentang ketauhidan ya, itu menjadi satu pelajaran penting di dalam kehidupan keluarga orang-orang Yahudi pada masa itu. Ya, ini yang pertama-tama harus diajarkan kepada anak-anak mereka. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan di sini ini YHWH ya, ini huruf besar ya. Bukan Tuhannya orang Arab, tapi Tuhannya orang Israel ini ya. Jadi keluarga itu harus mengajarkan kepada anak-anaknya ya. Dengarlah, Tuhan itu Esa. Wow, ini penting sekali ya. Penting sekali menegaskan bahwa YHWH itu adalah Tuhan kita. Dia adalah yang kita sembah. Dia adalah junjungan kita. Dia adalah pemelihara hidup kita. Dan Tuhan yang dikenal itu adalah, yang diajarkan itu adalah Esa. Wah, jadi saudara-saudara, pendidikan atau pengajaran itu kepada anak-anak, ternyata ini dimulai dari sini, ya. Tuhan yang Esa itu harus disampaikan. Ini kelihatannya berat sekali ya. Seperti topiknya terlalu berat untuk anak-anak ini. Tetapi ini penting untuk disampaikan kepada anak-anak. Berapa banyak keluarga hari-hari ini yang mengajarkan tentang Tuhan kepada anak-anak mereka. Terutama secara spesifik. Ya. Ini kan berbicara tentang bahwa Tuhan kita ini berbeda dengan Tuhan-Tuhannya orang-orang di luar sana. Tuhan-Tuhannya para penyembah berhala. Tuhan itu Esa. Ini penegasan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang Esa. Ya, dia beda dengan Tuhan-Tuhan orang kafir. Dia beda dengan Tuhan-Tuhan bangsa-bangsa di luar sana yang punya banyak Tuhan. Bangsa Babel punya banyak Tuhan. Yunani punya banyak Tuhan. Ya, bangsa-bangsa Edom itu punya banyak Tuhan. Tetapi orang Israel sudah mengatakan Tuhan itu Esa. Ya. Wow, luar biasa. Dan kalau kita perhatikan di bagian selanjutnya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu.
Nah, ini dia. Ini masih bicara tentang Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan dari dua ayat ini bicara tentang Tuhan yang harus disampaikan kepada ya anak-anak di dalam keluarga. Kalau saudara-saudara lihat selanjutnya di bagian ayat ini, di ayat 7, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang. Apa yang diajarkan secara berulang-ulang? Ya, yaitu tentang ini, bahwa Tuhan Yahweh itu adalah Tuhan kita, Dia itu Esa. Penting sekali ya, pengajaran bahwa Tuhan itu Esa. Ya, lalu kemudian bahwa kita sebagai umat ciptaannya harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Ini yang harus disampaikan secara berulang-ulang kepada siapa? Kepada anak-anak. Maka bertobatlah kau yang di luar sana menganggap remeh pelayanan untuk anak-anak. Kalau gereja Anda selama ini hanya berpikir bahwa, oh saya mau habiskan dana saya untuk pelayanan untuk orang tua, hari ini kau bertobat. Ya, berapa banyak uang gereja itu habis untuk kepentingan orang tua. Beli baju kapel untuk orang tua, buat acara untuk opa oma, untuk bapak mama, untuk pemuda-pemudi. Ya, pemuda-pemudi masih bagus ya. Tapi hampir sebagian uang gereja itu banyak untuk acara-acara untuk orang tua yang sebentar lagi sudah mau masuk kubur. Tapi untuk anak-anak, berapa banyak alokasi dananya? Berapa banyak dana yang dihabiskan untuk pendidikan kepada guru-guru sekolah minggu? Ya, nah, ini supaya kita bertobat. Mari kita belajar dari saudara-saudara kita umat muslim. Wah, dari sejak dini bagaimana anak-anak mereka itu diajar sedemikian rupa. Ya. Ini sebenarnya mereka melihat dari konsep pendidikan orang Yahudi. Bagaimana orang Yahudi melakukan hal itu. Ya. Dari usia 4 tahun, itu mereka sudah ada pendidikan untuk anak-anak. Usia 5 tahun, 6 tahun, pendidikan untuk anak-anak itu sudah dibuat secara sistematis. Dan ini diambil oleh saudara-saudari kita umat muslim, mereka meneruskan kebiasaan yang bagus ini. Nah, di mana kita, orang Kristen pada abad modern ini? Apakah kita menganggap pendidikan anak-anak ini sebagai sebuah tugas yang amat urgent, penting? Saudara-saudara, kalau kita terlambat untuk mengajari anak-anak kita tentang pengajaran kekristenan ini dari keluarga, maka dunia sudah menunggu mereka dengan begitu banyak pengajaran yang menyesatkan. Ya, semalam baru saja kita diskusi dengan Ibu Fadila bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang melalui media televisi. Mereka menyampaikan pengajaran-pengajaran yang berseberangan dengan Alkitab. Salah satunya tentang keluarga yang berpoligami, bahkan mengawini seorang anak yang 15 tahun. Ya. Belum lagi film-film kartun yang melulu hanya menggunakan bahasa agama tertentu. Ya, pulang-pulang anak kita marah kepada orang tuanya, "Mak, Pak, cara berdoa bukan begitu, Mak. Cara berdoa begini, Mak." Saya kaget seorang anak pendeta teman saya ya. Dia anaknya protes kepada bapaknya, "Bapak, cara berdoa itu begini, buka tangan. Bismillah." Bapaknya kaget, dari mana dia belajar ini anak ini? Rupa-rupanya dari televisi yang dia nonton tiap hari. Ya, anak-anak kita sedang diajarkan dengan pengajaran yang asing yang tidak sesuai dengan Alkitab. Lalu masihkah kita menganggap pelayanan terhadap anak-anak itu sebagai sebuah hal yang tidak terlalu penting? Ya, perhatikan saudara-saudara, dalam bagian ini ya, kalau kita perhatikan pengajaran tentang Tuhan, tentang siapa Tuhan kita, tentang sikap kita kepada Tuhan ini ternyata harus diajarkan secara berulang-ulang. Dalam hal apa? Ya,
membicarakannya apabila engkau duduk. Pada saat duduk, ceritakan di rumahmu, ya. Apabila engkau sedang berjalan dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun, ceritakan, sampaikan, ya, ajarkan tentang Tuhan, ya. Jadi orang Yahudi kalau kita lihat mereka tidak ajarkan matematika dulu. Mereka ajarkan tentang Tuhan dulu ini ya. Menarik ya. Tentang Tuhan dulu. Kenapa? Karena sumber dari hikmat adalah dari takut akan Tuhan. Ya. Dari pengenalan akan Tuhan, hikmat itu muncul. Harus engkau mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu dan harus menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya. Ini yang secara harafiah dimaknai oleh orang Yahudi, ya. Sehingga kalau Bapak Ibu memperhatikan orang Yahudi yang memakai pakaian keagamaan, di situ ada beberapa perhiasan yang diikatkan di tangan, yang ada di dahi, ya. Ternyata itu mereka mengambil dari Ulangan 6 ayat 4 ini, ya. Nah, misalnya mereka itu mengenal 3 tanda untuk mengingat hukum Allah ini, ya. Tanda pertama itu sit, namanya di dalam Bilangan 15 ayat 37 ya. Di situ sit ini dipakai itu dipasang pada ujung jubah seorang imam, ya. Lalu mesna itu adalah sebuah kotak kecil yang berisi Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, ya. Jadi ada kotak kecil. Lalu itu diletakkan di sebelah kanan pintu. Ya. Lalu tepilin 2 kotak kecil berbentuk kubus, masing-masing kertas perkamen yang ditulis dengan tangan secara khusus. Ayat 4 ya, dalam Ulangan 6 tadi, ya. Masing-masing kertas perkamen itu ditulis dengan tangan secara lalu diikatkan di tangan kiri dan satu di dahi mereka. Tanda ini dipakai saat mereka sembahyang di luar hari Sabat. Tanda-tanda ini sangat indah sebagai peringatan akan kehadiran Allah di rumah dan akhirnya dipraktekkan untuk mengusir setan, ya. Sampai sekarang ini, ya. Tanda-tanda simbolik ini adalah supaya penekanan pemahaman ayat itu menjadi nyata sehingga pengajaran itu akan terus-menerus disampaikan. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Bahwa mereka menerapkannya secara harafiah. Ya. Tetapi kalau dalam pemahaman saya adalah ketika membaca bagian ini, ya, khususnya pada ayat 8 dan 9, haruslah engkau mengikat sebagai tanda pada tanganmu. Haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ya, kalau saya memaknai dalam konteks sekarang ini, ya, pengajaran tentang Tuhan, pengajaran dari firman Tuhan itu ya, harus dibuktikan, harus kelihatan, ya, harus kelihatan, harus dapat dilihat, harus dapat disaksikan keluar, dilihat oleh orang-orang di sekeliling kita, ya. Harus menjangkau lebih luas lagi di luar rumah kita, di tiang pintu rumah, artinya orang yang lebih jauh lagi melihat kesaksian hidup kita itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Dan pada pintu gerbangmu, ya, artinya lebih jauh lagi, lebih luas lagi, orang harus menyaksikan buah-buah dari pengajaran itu bahwa kita adalah orang-orang mengenal Tuhan, orang-orang mengasihi Tuhan. Jadi pengenalan kepada Tuhan itu harus dibuktikan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, maka itu harus semakin mengubah hidup kita, membuat pesan dari kehidupan kita semakin lebih bagus lagi. Itulah yang membuat kita berbeda dengan orang-orang di luar sana. Orang Kristen seharusnya semakin dia taat, bertakwa, bertawakal kepada Tuhan, harusnya dia semakin lebih baik, semakin lebih humanis, semakin lebih mewarisi karakter-karakter dari Kristus.
Makanya mengherankan kalau ada sekelompok orang beribadah kepada Tuhan, semakin dekat dengan Tuhannya, tetapi semakin menakutkan bagi orang lain. Ngeri sekali. Ngeri sekali. Baru saja keluar dari tempat ibadah, lihat orang curi kotak sumbangan, orang itu dibakar. Itu ngeri sekali. Tuhan seperti apa yang disembah? Ya, harusnya kalau dia sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia sungguh-sungguh mengalami Tuhan, maka perilaku kehidupannya akan diperbaharui. Ya, saudara-saudara, kita bersyukur ya, kita punya Alkitab yang luar biasa sekali, menjadi dasar pijakan kita sekalian, bahkan termasuk di dalam keluarga kita, dan terkhusus lagi kepada anak-anak kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan anggap remeh pendidikan kekristenan dari rumah tangga kita. Jangan limpahkan tugas ini kepada gereja. Ada orang-orang tua yang berkata, wah itu tugas pendeta, itu tugas guru sekolah minggu. Wah celakalah kau sebagai orang tua yang tidak bertanggung jawab. Tugas itu adalah tugas orang tua, tugas keluarga. Orang Yahudi memulai sebuah pendidikan itu dimulai dari rumah dulu, dari rumah tangga, kemudian baru ke sinagoge, ya. Demikian juga dalam kehidupan kekristenan kita saat ini, pendidikan kekristenan, pendidikan kerohanian mestinya dimulai dari rumah tangga dulu. Ya, apa yang diajarkan di sana bicara tentang Tuhan, bicara tentang Dia yang kita sembah, yang membedakan dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Bicara tentang ketaatan kepatuhan kita kepada Dia. Bicara tentang kehidupan kita yang harus mencerminkan keluar. Seperti apa hidup orang yang mengenal Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang hidup bergaul karib dengan Tuhan. Itu yang kita harus ajarkan di dalam rumah tangga kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian, para pendengar, para pemirsa, dimanapun Anda berada. Saya berdoa dari tempat saya, biarlah kiranya rumah tangga kita dipelihara oleh Tuhan, biar kiranya firman Tuhan menjadi pondasi yang memastikan bahwa rumah tangga kita tetap kokoh di tengah-tengah badai, di tengah-tengah gelombang, di tengah-tengah tantangan, bahkan di hari-hari yang makin sulit, biar firman Tuhan itu menjadi pegangan kita, menjadi pondasi bagi kita sekalian. Biar firman Tuhan ini memberkati kita, dan saya akan berdoa bagi saudara-saudari sekalian. Saya akan mendoakan dalam doa syafaat. Saya akan bawa juga, mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa agar Tuhan memberkati para pemimpin kita, memberkati seluruh tim medis kita yang bekerja sampai hari ini. Berdoa juga untuk para hamba Tuhan, untuk gereja-gereja Tuhan, dan berdoa juga untuk pelayanan para Kristober, para YouTuber Kristen yang sampai hari ini mereka menginvestasikan pikiran, waktu mereka untuk melayani melalui platform YouTube ini. Biarlah para pendengar dimanapun mereka berada boleh diberkati, dicerahkan lewat setiap konten yang disajikan di setiap channel-channel yang secara konsisten terus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami telah baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur punya firman Tuhan yang begitu kuat, begitu dahsyat, telah mempengaruhi begitu banyak orang. Dari zaman ke zaman firman Tuhan tidak pernah berubah dan kuasanya tetap sama, mempengaruhi, merubah pola pikir manusia dari abad ke abad. Sampai hari ini kami bersyukur firman Tuhan menjadi pondasi yang kuat, menjadi pelita bagi kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Dan kami bersyukur khususnya pada hari ini kami belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang pentingnya pendidikan Kristen yang harus dimulai dari rumah tangga. Bapa di surga, kami sadar bahwa kami sebagai orang tua, sebagai bagian dari keluarga, acap kali kami lalai dengan pendidikan kerohanian di dalam rumah tangga. Oleh karena itu kami mohon kekuatan dari Tuhan.
Kiranya Engkau memampukan kami, memberikan kami daya kreativitas, agar kami dapat mengemas pelayanan di dalam rumah tangga kami, bahkan pelayanan di dalam gereja kami, terutama untuk pendidikan bagi anak-anak generasi pewaris gereja kami. Kami mohon Tuhan kiranya berkati kami. Dan pada kesempatan kali ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa mulai dari presiden kami dan beserta seluruh kabinetnya, dari pemerintah tertinggi sampai ke desa-desa, ke RT RW. Kami mohon Tuhan berkati mereka. Dengan hikmat surgawi Tuhan memimpin mereka. Jadikan mereka sebagai penegak keadilan. Jadikan mereka sebagai orang-orang yang mengejar kepentingan rakyat banyak, bukan kepentingan pribadi, golongan, kelompok, dan partai. Kami berdoa juga untuk tim medis kami yang bekerja di garis depan sampai hari ini. Engkau tahu perjuangan mereka, Engkau tahu kekuatan kemampuan mereka. Kami mohon Tuhan berkati mereka, Tuhan kiranya terus memberikan mereka perlindungan ekstra, agar mereka sungguh-sungguh dapat bekerja secara prima di dalam tugas pelayanan mereka. Demikian juga kami mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang sampai hari ini Engkau pakai juga untuk menjadi alat Tuhan, memberikan penguatan, memberikan penghiburan, pengharapan kepada semua orang-orang percaya yang ada di dalam binaan mereka. Tuhan juga berkati mereka, limpahkan hikmat bagi mereka, limpahkan hikmat, marifat, dan juga karisma rohani di dalam pengajaran mereka. Tuhan pakai untuk memastikan generasi ini menjadi generasi yang siap untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu untuk para Kristuber yang juga mendedikasikan waktu, pikiran mereka, uang mereka untuk pelayanan ini. Tuhan juga berkati mereka dimanapun mereka berada. Dan segala bentuk upaya-upaya dari orang-orang yang membenci pelayanan kami ini, dengan berbagai macam cara mereka mencoba menghambat pemberitaan firman Tuhan. Kami mohon di dalam nama Yesus, kami tolak, kami hancurkan segala bentuk upaya mereka, strategi-strategi yang mereka mau pakai. Kami tolak dalam nama Yesus. Tuhanlah yang berkuasa dan memastikan setiap informasi yang kami sampaikan tepat sasaran dan boleh menjangkau lebih banyak orang, untuk para pendengar dimanapun mereka berada, baik yang sudah percaya maupun belum percaya. Kami mohon Tuhanlah yang terus memberkati mereka di tengah-tengah situasi yang seperti sekarang ini. Banyak orang kehilangan pengharapan, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang bertanya-tanya, di manakah Tuhan di saat situasi seperti ini? Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau menghibur, menguatkan, meyakinkan mereka bahwa Tuhan tak pernah sekalipun meninggalkan kami. Bahwa di tengah-tengah badai dan gelombang, Tuhan akan muncul dan berkata, tenanglah, lihat aku. Tenanglah, itu yang kau katakan kepada 2000 tahun yang lalu. Dan janjimu ini sampai hari ini kami pegang. Bahwa meskipun kami ada di tengah-tengah gelombang yang besar, kami akan tetap tenang bersama dengan Engkau. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang belum percaya sampai hari ini masih mengeraskan hati mereka. Mereka masih mencoba untuk terus menolak kebenaran. Tugas kami hanya menyampaikan. Tetapi yang dapat meyakinkan mereka adalah kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu Tuhan, jangan biarkan mereka dalam kesesatan. Jangan biarkan mereka dalam menuju jurang maut yang tak bertepi. Tuhanlah menjamah mereka. Tuhan mengangkat mereka keluar. Dan mereka kiranya boleh menjadi bagian dari barisan orang-orang yang kelak berdiri dan menyembah Anak Allah yang hidup itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami, semua saudara-saudari kami yang ada dalam kesulitan, yang ada dalam sakit penyakit, Tuhan berkati mereka. Tuhan yang memberikan kesembuhan, pemulihan terjadi di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih buat terima kasih buat firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta pada pagi hari ini. Baik, saya akan membuka ruang sharing buat kita semua. Kiranya sharing kita ini dapat memberkati yang lain juga. Mari silakan, mungkin dari Bapak Hasan. Oke.
Oh, Pak Ketua, silakan Pak Ketua. Sorry. Ya, saya juga sama Pak Hasan, saya on the way. Ya, Oh, lagi on the way juga ya. kalau bicara soal keluarga, saya sangat antusias sekali. Lebih dari 15 tahun saya bersama istri pelayanan bidang keluarga, dan saya melihat dan saya simpulkan bahwa kekuatan bangsa dan negara kita itu akarnya bukan pada alutsista, juga bukan pada kekuatan politik, bukan sama sekali, tetapi akarnya di keluarga. Coba cek and recheck. Nah, ini ada Pak Eka ini, paham betul dunia psikologi dan sosiologi ya, pasti saya politik juga paham beliau. Saya yakin setuju hal tersebut. Akarnya di keluarga. Coba para koruptor, pemimpin-pemimpin yang nggak beres, pasti keluarganya nggak beres. Itu cocok dengan firman Tuhan. Nah. Saya nggak buka Alkitab ini karena di jalan. Jadi bayangkan, di Alkitab itu menjelaskan untuk orang jadi diaken. Itu belum jadi pendeta loh. Diaken ya, yang membantu para hamba Tuhan, penatua. Intinya itu dia harus menjadi kepala rumah tangga yang baik. Dihormati, disegani anak istrinya. Nah, alasannya apa? Kalau mimpin keluarga aja nggak mampu, bagaimana mau memimpin jemaat yang besar, apalagi bangsa yang besar? Bisa barangkali dengan keahlian dan potensi kepemimpinannya, leadershipnya dia, tetapi tanpa teladan, omong kosong. Nah, masalahnya ada sebagian di bangsa kita ini. Jelas-jelas dia pemimpin, katanya pemimpin yang dalam dunia rohani, berjubah putih luar biasa. Itu orang nggak peduli itu dengan kegagalan kepemimpinannya, nggak beres itu. Nah, ini salah kaprah. Nah, reputasi tanpa integritas itu kemunafikan, dan itu nabi palsu. Maka dari itu saya heran, orang jelas-jelas integritasnya nggak ada, kok bisa disebut sebagai pembawa damai dan seterusnya. Itu sangat mengerikan sekali. Jadi terima kasih Pak Kanuru, ini luar biasa. Betul, bicara keluarga itu akar dari kekuatan bangsa. Juga gereja. Nah, gereja harus fokus on the family juga. Gereja bukan program. Gereja itu bukan kegiatan. Bukan sekedar program dan bukan sekedar kegiatan. Tetapi harus memuridkan dimulai dari keluarga. Nah, sekolah itu bukan tidak bisa diandalkan untuk membangun karakter anak kita. Terbatas waktunya, semua kembali ke keluarga. Demikian, terima kasih Pak Kanuru yang hari ini berbicara tentang keluarga. Ayo Indonesia, perkuat keluarga. Tuhan berkati. Ya, terima kasih tanggapan dari Pak Ketum, Pak Heri. Mari saya buka ruang diskusi kembali untuk mungkin Pak Hasan. Oke, terima kasih Pak Robert. Ya, saya sepakat dengan apa yang barusan disampaikan oleh Pak Heri Ketum ya, juga firman yang di-share-kan oleh Pak Kanuru sangat luar biasa ya. Memang keluarga itu basic ya, itu basic sekali. Nah, kalau kita keluarga hancur lebur berantakan, jangan pernah bermimpi deh sukses gitu, apalagi untuk memimpin negara gitu ya. Tadi barusan juga Pak Heri Kim juga sudah menyampaikannya. Jadi perkara ini ya kita nggak bisa main-main dalam keluarga ya, kita harus menaruh perhatian khusus. Nah, sangat disayangkan juga ada kalangan keluarga ya, yang mana anaknya sejak kecil sudah diajarkan ya, atau minimal saya pernah dengar slogan yang disampaikan, bunuhlah ya, semacam itulah, bunuhlah sekarang juga. Nah, saya nggak tahu, jadi kira-kira sebenarnya anak seperti itu mau dibawa kemana gitu loh, ya kan? Ya, kita bersyukur ya, kita punya kebenaran Tuhan Yesus yang disampaikan melalui Bible ya. Di situ mengajarkan nilai-nilai yang mesti kita tanamkan kepada anak-anak kita ya. Secara khusus ya, memang Israel itu sebagai teladan ya, teladan buat kita semua, karena memang dia bangsa pilihan Tuhan. Nah, kalau kita gagal mengajar anak kita ya, mendidik mereka sejak dari dini atau dari kecil ya, itu kedepannya sudah tidak ada harapan ya. Jadi bagi para orang tua, terutama kita yang pemilik kitab kebenaran, bukan kitab pembenaran, kita mesti tanamkan nilai-nilai kebenaran yang sudah tercantum di kitab suci kita kepada anak-anak kita ya,
juga generasi anak panah yang akan meneruskan bangsa dan negara, dan masa depan bangsa dan negara ada di tangan anak-anak kita ya. Itu saja, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih tanggapannya dari Pak Hasan. Kita dengarkan dari Bapak Eka, mungkin bisa menanggapi bahwa pendidikan keluarga merupakan hal yang terpenting. Mari Pak, silakan. Saya sebenarnya mendengar di dalam judul ini dan juga di dalam sendiri khotbah dari Pak Kanuru membuat saya malu, ya. Pertanyaan Pak Heri, kalau itu 3 tahun yang lalu ditanyakan kepada saya, pasti saya jawab nggak tahu, ya. Nggak tahu kalau 3 tahun yang lalu Pak Heri, pertanyaan Pak Heri itu sendiri, ya. Maka saya jadi bertanya, ya. Pendidikan Kristen dimulai dari keluarga. Keluarga itu kan ada bapak, ada ibu, ada anak. Dan saya tanya sama Pak Kanuru, siapa yang paling bertanggung jawab dari keluarga ini yang mengajarkan pendidikan? Saya anggap saya sebelum bertobat ya 3 tahun yang lalu ya. Bisa dijawab Pak Kanuru? Ya, pada dasarnya hampir semua masing-masing bertanggung jawab ya. Tapi kalau kita lihat, memang ayah, bapak itu kalau misalnya dalam Mazmur 128, di situ kita lihat itu sebuah Mazmur yang bicara tentang keluarga. Penekanan di Mazmur itu adalah seorang bapak, ya, seorang Oke, bapak. baik. Ya, itu dia Pak. Ya, cukup ya. Nah, ini yang membuat saya ya dibaptis sejak bayi. Ya, tapi 3 tahun ini saja saya bertobat. Ya, lucunya ya 3 tahun sebelumnya itu sendiri kalau di gereja saya yang dikasih tahu tata krama ya di gereja itu disenggol sama anak saya yang paling bungsu. Karena dia di dalam sendiri ya, dia mesdinar itu yang melayanin ya, pastor di gereja, terus lagi dia pemazmur, dia pemusik gitu, dia ngajarin saya, ya, karena di dalam sendiri kembali lagi ya latar belakang saya, ya, latar belakang saya tahu ya, selama di dalam sini Tuhan Yesus itu tidak bisa membuktikan saya bahwa dia adalah Tuhan secara ilmiah, saya nggak percaya tuh. Ya, jadi dalam sendiri seperti raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Saya juga nggak percaya loh itu loh. 3 tahun yang lalu itu sendiri. Ya, maka saya katakan saya ini hampir-hampir ateis. Ya, hampir-hampir ateis. Jadi kalau misalnya ke gereja, cuma disenggol sama keluarga, ayo Pak ke gereja. Ya, gitu. Baru saya ke gereja. Di gereja pun saya juga kadang-kadang bengong gitu. Ya, kadang-kadang bengong. Pak Eka, Ya. Pak Eka, Ya. Saya boleh bertanya nggak? Bapak sebagai Silakan. ahli psikologi, kalau Ya. ada anak yang sulit diatur, sulit jujur, mengucapkan terima kasih, kira-kira faktor apa itu Pak? Bagaimana Pak pendapat Bapak? Ya, kalau itu sih saya bisa kasih tahu ya, dalam psikologi itu ada 2 kata yang paling di dalam sendiri diajarin kepada anak-anak. Ya. Satu yang di dalam ini berterima kasih ya. Kedua adalah kata maaf. Coba diulangin lagi pertanyaan Anda, Pak anak panah. Pertanyaan saya begini, kalau Ringkas ada saja, anak ya. yang Ya, anak sulit diatur, tidak berkata jujur, itu faktor dari mana itu? Selain dari keluarga atau bagaimana Pak? Menurut Bapak? Itu dari pendidikannya. Ya, dari pendidikannya. Jadi kalau sekarang di dalam anak saya menjadi anak yang di dalam sendiri baik, ya, perilakunya baik, bukan di dalam dia ngikutin saya sebagai role modelnya, tapi dari istri saya sebagai role modelnya. Jadi di dalam dari pendidikannya yang paling dekat di mana? Anak saya ketiga-tiganya laki, bukan dekat dengan saya ya secara psikologis itu fakta ya. Anak perempuan dekat dengan ayah, anak laki-laki dengan ibunya, ya. Nah,
pendidikan ibunya sangat luar biasa. Ya, apalagi terhadap agama ya gitu. Dia dekat dengan ibunya. Jadi selama ini ya di dalam sendiri role model adalah ibunya. Kalau dia role modelnya adalah saya, rusak semua untuk 3 anak saya itu. Ya. Nah, saya bisa katakan begini, ya. Ibu istri saya berkata, jangan pernah ikutin bapakmu, ya, kepribadiannya maupun karakter dan sebagainya. Hanya satu, ikutin talentanya saja. Di luar itu, istri saya di depan anak-anak mengatakan bullshit gitu ya. Jadi saya katakan kembali lagi, kenapa anak-anak itu sendiri dan agak menyimpang, ya, menyimpang tuh sendiri. Selain pendidikan sekolah, ya, pendidikan dari keluarga itu sangat penting, ya, khususnya terhadap agama, ya, agama. Sebelumnya saya nggak percaya itu Tuhan itu sendiri ada. Setelah saya menerima, ya, bukti bahwa Tuhan itu adalah Tapi kalau Yesus ini dekatnya sama Bapak. Kenapa ya? ya. Ya, ini kok ada noise ini, Pak Anak Panah. Masih Lanjut, Pak. didengar ya suara saya ya? Masih. Ya gitu. Masih Pak Eka, masih Pak Eka. Silakan Pak. Begini, Oke. kalau anak perempuan kok dekat dengan Bapak, itu bagaimana tuh Pak? Itu di dalam psikologisnya demikian. Karena anak perempuan itu di dalam sendiri lebih condong ke bapak ya. Ini sederhananya saja ya. Saya nggak bisa detail ya karena waktu terbatas ya. Anak perempuan terhadap bapak jelas begini ya. Ada kedekatan, saya nggak begitu ini juga ya halus yang secara pendek menjelaskannya. Yang jelas di dalam ini ada bimbingan dari bapak ya, dia menggendong, dia menganggap bapaknya itu hero dan sebagainya ya. Tapi kalau pada ibu dia lebih dekat ya, karena di dalam sini ada kasih sayang dari ibu ya, kasih sayang dari ibu. Karena juga di dalam ini secara gen ya, dia merasa bahwa ibunya dulu dia susuin ya dan sebagainya. Tapi kalau wanita ya, dia merasa nanti dia juga akan jadi ibu. Ya, gennya itu sendiri akan jadi ibu, maka di dalam ini dia dekat ke bapak, ya, ke bapak. Jadi kurang lebih begitulah sederhananya ya. Saya lanjut dulu dari saya tadi ya. Saya baru kenal Tuhan Yesus itu setelah saya menerima bukti ilmiah bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Yaitu darah Tuhan Yesus, ya 20 feet diketemukan oleh Roniat di Bukit Golgota, ya, di bawah kayu salib, ya. Terus lagi dicek ya darahnya di Israel. Kenapa di Israel? Ya, karena di dalam Israel itu penemu darah pertama kali adalah seorang Yahudi yang menang hadiah Nobel, ya, jenis darah itu. Jadi semua kartu SIM kita itu di dalam ini dengan ada jenis golongan darah apa, itu penemunya orang Yahudi. Ya, penemunya orang Yahudi, siapa namanya ya, sampai lupa saya. Ray Steiner, ya, kurang lebih gitulah ya. Kalau saya salah, maaf ya. Dia menang hadiah Nobel tahun 1930. Jadi kalau misalnya ada yang bicara kafir, ya Yahudi itu segala macam, buang tuh SIM lu, karena itu penemunya orang Yahudi. Ya. Nah, di dalam ini kembali lagi ya mengenai keluarga tadi ya, mungkin saya sedikit tambahkan saja. Jadi Pak Heri, kalau 3 tahun ini sini Pak Heri dan bertanya kepada saya jawab di nomor 1 keluarga. Itu yang terpenting. Bahkan di dalam sekolah pun juga di dalam sendiri nggak bisa dibandingkan. Ya, karena keluarga itu sini mungkin nggak ngajarin pendidikan, matematika atau di dalam segala macam ya. Tapi di dalam pendidikan agama itu nomor 1. Ya. Pendidikan agama itu nomor 1, pendidikan agama Kristen itu adalah nomor 1 yang harus ditanamkan kepada anak sejak dini, ya. Karena saya adalah satu contoh case yang paling buruk, ya, kalau bicara di dalam topik kita hari ini sendiri. Ya, walaupun saya ngerti banyak, ya, termasuk di dalam hal psikologi, ya.
baru saya bisa terapkan psikologi itu dikaitkan dengan di dalam sendiri dengan agama Kristen, ya, itu baru ngepas, ya, baru ngepas. Bagaimana cara Anda di dalam sendiri ngubah seorang LGBT menjadi normal? Nggak gampang. Ya, saya katakan di dalam sini saya bisa melihat kok perempuan sama perempuan dia di dalam ke gereja. Lesbi itu. Dia nggak punya rasa bersalah. Dia nggak punya rasa bersalah. Dia mengatakan bahwa di dalam sini kita manusia nggak sempurna. Yang sempurna adalah Tuhan. Ya, yang sempurna adalah Tuhan. Dan juga di dalam sini ilmu psikologi bisakah di dalam sendiri memperbaiki mereka? Secara tegas baru tahun 2005 ilmu psikologi itu sendiri bisa merubah, ya, dengan neuropsikolog 2005. Tapi mereka sudah diobatin di terapi, hanya di dalam sendiri yang bisa memperbaiki mereka sadar itu ayat di Alkitab, di Injil. Saya lupa ya, Injil apa ya, yang mengatakan ya di Injil ya, di Roma atau apa itu sih dikatakan begini, ya, di situ tertulis, ya, laki dengan laki, ya, wanita dengan wanita, walaupun sudah menikah itu, ya, karena di LGBT itu kan B-nya kan biseksual, yang sudah bersuami pun di dalam sendiri bisa jadi lesbi, yang sudah beristri pun bisa jadi gay lakinya. Ini yang paling parah dari yang tulisan LGBT itu, yaitu B itu sendiri, ya, karena mereka nggak terang-terangan, dia tersembunyi. Nah, saya katakan mereka bisa bebas itu semua karena baca isi Alkitab. Bukan karena dengan saya terapi dengan neuropsikolog itu sendiri. Ya, itu yang saya bisa katakan. Pendidikan agama nomor 1. Ya, terima kasih dari saya itu dulu. Nanti saya bisa tambahkan. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Jadi pendidikan agama penting ya, Pak Eka ya. Luar biasa. Penting. Sangat penting. Ya, bukan penting lagi. Terima kasih. Ya. Oke, di sini ada Ibu cantik kita nih, Ibu Ari. Bagaimana pendapatnya, Bu? Silakan, Bu. Shalom, bapak-bapakku semuanya. Suaraku keluar nggak? Keluar, Bu. Shalom. Kedengaran. Keluar. Ya. Saya mau tanya sama bapak-bapak semua. Ini kan udah bapak-bapak semua ya, udah punya keluarga semua ya. Saya mau tanya nih, apa sih yang membuat bapak-bapak ini berpaling dari istrinya? Itu dulu. Nanti saya lanjutkan pertanyaannya. Monggo, satu-satu dijawab dari Pak Kanuru. Boleh diulang, Bu Ari? Apa sih yang membuat bapak-bapak ini atau laki-laki itu berpaling dari istrinya? Kalau misalnya tugas istri itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya, ya itu yang kemungkinan menurut saya sih. Misalnya harusnya istri itu melayani suami, menghormati suami, ya. Tapi justru istri tidak menghormati suami. Nah, laki-laki itu kan biasanya dia kecenderungannya itu perlu dihormati, perlu didengarkan. Nah, kalau dia tidak mendapatkan itu bisa mengarah rumah tangga itu bisa menjadi tidak stabil begitu. Nah, itu yang kalau kita lihat Alkitab, makanya dia perintahkan perempuan untuk penuhi itu. Hormatilah suamimu, tunduklah kepadanya, sebagaimana engkau tunduk kepada Kristus. Nah, ini karena memang kebutuhan laki-laki sepertinya memang itu begitu. Jadi luar biasa sekali kalau baca Alkitab itu. Ya itu dari saya, Bu Ari. Oke, dilanjut Pak Heri. Halo. Jangan jawab kalau nggak pernah berselingkuh ya. Iya, pokoknya sebisanya, karena kan masalah itu nggak harus selingkuh juga.
Enggak. Ya, saya jawab deh. Ya, Silakan. karena kan dulu kan saya memang di dalam si tukangnya ya. Jadi Silakan. pada saat pacaran, wanita itu dilulukan oleh sang pacar. Ya, setelah jadi istri, maka si suami itu ini dari sisi psikologi ya, menganggap bahwa dia, oh ini kan sudah milik saya, ya, dan sebagainya, ya, sudah my property, ya, misterinya sudah hilang, maka dia cari misteri di wanita lain, ya, apalagi kalau sudah dia merasakan di nikmatnya di dalam nikmat surgawi tersebut, dia cari wanita lain. Sehingga di dalam kan ada istilah di dalam rumput tetangga lebih baik dari rumput kita. Ya. Nah, semua itu sendiri ya karena di dalam godaan di dalam sini iblis, ya. Karena di dalamnya ada di dalam ini roh Jezebel di antara laki-laki dan wanita itu sendiri yang menjerumuskan. Ya. Maka kita sering sekali KGB, ya, baik KGB, baik Mossad, ya, karena sudah di dalam ini nggak berpikir agama lagi mereka. Kalau dia di dalam sini mengambil info dari diplomat lawannya, ya, yang umpannya adalah wanita. Maka di dalam satu kelemahan wanita itu adalah kelemahan pria adalah wanita. Ya kita lihatlah Daud itu sendiri, kita lihat Solomon, ya. Ya Daud dengan Bathsheba, Solomon dengan siapa? Dia ambil istri-istri yang di luar agama Yahudi, ya, Judaism saat itu. Ya, apa yang terjadi? Istrinya di dalam membawa di dalam dewa-dewa. Akhirnya di dalamnya apa? Solomon pun juga di dalamnya akhirnya ikut juga menyembah dewa-dewa tersebut. Setelah ditegur Tuhan saja, ya Solomon itu bertobat. Ya, itu gambarannya. Tapi dengan kembali lagi, kalau laki-laki, ya, bahwa di dalam sendiri agamanya kuat, terutama Kristen, ya, Yesus itu kenapa tidak menikah? Ya salah satu di dalam itu Yesus tidak mengajarkan, ya bicara di dalam sendiri terlalu banyak tentang pernikahannya, ya karena di dalam itu adalah sesuatu yang jelek. Coba Tuhan Yesus menikah, ya atau sampai 2 atau 3 dan 4 dan seterusnya. Nah kita jadi nurut loh apa yang diajarin oleh Tuhan Yesus. Ya, maka Tuhan Yesus itu di dalam sendiri pengajaran 3 tahun dia tidak dekat, walaupun disuruh-suruh dekat ya dalam Injil Filipus, yaitu dikatakan menikah dengan Maria Magdalena, cerita The Last Temptation juga begitu, juga cerita Dan Brown juga gitu ya. Dan Brown itu apa ya pertama? Apa namanya? Da Vinci Code ya, bahwa Tuhan Yesus itu punya anak, punya keturunan di Perancis dan semua itu adalah bohong. Jadi saya katakan kembali lagi, singkatnya di dalam wanita itu adalah misteri. Kalau dia udah pecahkan misterinya, terutama istrinya, dia cari misteri yang lain. Ya. Kalau agamanya nggak kuat. Dari saya itu aja Bu Ari. Oke, Pak Hasan silakan. Shalom. Saya hilang Oke, sinyal. Bapak. Oh ya, pertanyaannya Ibu tadi ya, kalau saya sih punya potensi untuk berpaling, ya apalagi laki-laki ya. Tetapi ya saya ngomong apa adanya, belum sempurna, tetapi saya bahagia. Saya tidak punya alasan untuk berpaling dari istri. Tidak ada alasan untuk meninggalkan. Itu. Yes, Jadi mantap. intinya seperti itu. Kalau potensi ada, betul nggak Pak Eka? Nah, sangat tapi betul, saya betul. tidak menemukan alasan. Nah, sangat betul. Awas kalau nggak betul ya. Makanya saya tambahin sangat ya. Oke. Jadi seperti itu sih. Semua laki-laki itu punya potensi. Kelemahannya laki-laki kan di mata. Ya, baru lihat saja orang bisa berpikir saja. Dan saya bersyukur bertuhankan Tuhan Yesus yang banyak dituduh, banyak
fitnah, hoax, tetapi seperti yang Pak Eka katakan tadi, semuanya hoax, bohong. Seandainya Yesus itu betul-betul menikah, lalu poligami, istrinya lebih dari 4, lalu dia mengawini anak usia dini 7 tahun, 6 tahun, pasti akan saya ikuti. Pasti saya ikuti. Kenapa? Teladan kok. Ya saya kan ngikuti teladan junjungan saya. Jadi kelakuan-kelakuan saya, kita sebagai rohaniawan kan ngikut junjungannya. Tapi puji Tuhan, tidak begitu ajarannya Yesus. Kalau dituduh-tuduh, itu sih sampah, sama ngomong kosong. Orang-orang stres itu yang ngomong Yesus ABCDE. Kenapa? Nggak menemukan kebohongan. Ya, ajaran Yesus, seandainya ajaran Yesus surganya adalah ngomongnya selangkangan, terus khotbah-khotbah saya juga akan mengiming-imingi bahwa di surga itu akan mendapatkan istri lagi dan seterusnya. Tapi puji Tuhan, di dalam kekristenan itu nilai keluarga dijunjung tinggi, wanita itu juga dijunjung tinggi, wanita itu sangat dihormati, bukan tempat bercocok tanam, tetapi menjadi menjadi kawan sekerja atau yang sepadan, pasangan hidup yang sepadan. Tukang bercocok tanam maksudnya apa ya? Silakan berasumsi masing-masing. Tuhan berkati semuanya. Tukang bercocok tanam, tukang selingkuh, contoh jeleknya saya. Baik semuanya, Bapak Ibu, Pak Ketum, Pak Heri nanti minta tolong pimpin dalam doa untuk Bapak Effendi dan istri yang mengalami kecelakaan di tol ya. Tolong bantu dalam doa, nanti doa berkat sekalian. Mari kita akhiri acara ini. Mungkin ada kata terakhir dari penutup dari Pak Pendeta atau Pak Heri, silakan. Ini dari saya, Silakan, Kanur. Pak Robert. Ini Ibu Ari tadi mungkin belum final kayaknya maksudnya. Iya, belum selesai. Silakan Bu Ari. Jangan kecewakan Bu Ari, nanti saya takut dia nggak mau lagi masuk. Oh gitu, Bu Ari. Pak Robert fokus di durasi, Pak. Tadi. Oke, sedikit aja. Karena gini, kuncinya memang ada di orang tua ya. Perempuan dan laki-laki itu kalau saling mengasihi, anaknya pasti mengikuti teladan orang tuanya. Jadi kalau perempuan maunya apa sih dari laki-laki? 1, tidak kasar. Yang kedua, mengasihi. Yang ketiga, jadi teladan yang benar sebagai kepala keluarga. Itu memang benar-benar didambakan seorang perempuan dimanapun. Ya. Karena nggak mungkin mau nikah kalau cuman tujuannya mau ancur-ancuran. Ya. Begitu juga kalau memang orang laki-laki, kalau memang tujuannya nggak mau berpaling dengan perempuan lain, ya dandani istrimu biar cantik seperti apa yang engkau ingini. Supaya jangan matanya berpaling dengan orang lain. So, anaknya juga akan mengikuti. Kalau udah anaknya mengikuti role orang tuanya kedua-duanya, pastinya nanti ke depannya pasti akan lebih baik. Keluar dari keluarga, itu ke ruang lingkup umpamanya tetangga itu akan bisa merasakan kasih yang dari dalam keluarga itu. Kalau udah dalam keluarga itu dia saling mengasihi, tetangga ikut merasakan, akan lebih luas lagi. Seperti itu. Nggak akan ada namanya saling mengasihi saling menyakiti. Kalau di dalam keluarga udah saling menyakiti, ya pasti keluar, pasti mencari sesuatu yang tidak didapat di rumah. Begitu Pak yang aku mau sampaikan. Terima kasih. Saya boleh tambahin Mantap. 30 detik saja. 30 detik. Boleh. Istri didandanin, ya. Kalau didalani pada dasarnya pria itu ada bibit selingkuh. Ya, Pak Heri saja pun juga mengakuin ya sebagai seorang rohaniawan ya. Ada istilah begini ya. Di rumah sudah ada ayam, tapi laki-laki masih cari kangkung loh di luar loh. Kangkung loh, bukan ayam loh. Apalagi di luar itu ditawarin kalkun. Ya, kalkun. Semua itu di luar hanya bisa stop bukan karena istrinya dioperasi, hidungnya pesek dimancungin dan sebagainya. Bukan itu, bukan didadanin. Cuma didadanin cuma satu benteng terakhir buat laki-laki itu adalah agama. Ya, itu aja yang bisa saya katakan. Terima kasih, Pak. Iya, Pak.
Ya Pak, tadi kan sudah dikatakan agama sudah masuk. Masa saya mau bahas lagi ngomongin agama lagi? Kan saya cuma Iya, melengkapi. enggak lah. Kalau di dalam walaupun dia lecak istrinya di dalam sendiri pakai daster terima yang sobek gitu ya, sedikit bau kecut. Ya karena di dalam sendiri dia mengatakan bahwa dia istrinya the best, yang nggak akan dia berpaling. Ya, tapi kalau punya duit di dalamnya sih nggak apa-apa sih. Ya. Inilah mau istrinya mau cantik kok. Iya itu. Silakan maaf. Baik, di sini ada Ibu Murwati, kita kasih kesempatan sedikit aja Ibu ya, kita mau mengakhiri nih. Mungkin ada tanggapan dari Ibu Murwati, silakan. Ya, ini saya mau bertanya aja ya Pak ya. Begini, saya ini wanita dan terus-menerus menjadi tulang punggung keluarga gitu ya. Nah, dulu sewaktu saya belum lahir baru ya, saya itu sering sekali marah dengan suami saya ya, mengumpat, pokoknya sumpah serapah tidak karuan, karena saya sangat capek sekali karena dia itu tidak bisa memenuhi bagaimana berumah tangga lah ya, ekonomi lah dan sebagainya, dan dia nggak bisa menjadi imam di keluarga kami. Jadi saya dulu marah, dia bekerja tetapi dia satpam, tetapi kan ya penghasilannya kan ya nggak seberapa begitu ya. Nah, terus saya kan dagang, tetapi yang namanya dagang kan kadang-kadang kan nggak bagus juga kadang ya dagangnya gitu loh. Nah, sekarang saya ini sudah di usia sekarang ini, saya menjadi TKI di Taiwan begitu. Terus kalau dulu saya itu bersumpah serapah kepada suami saya begitu ya. Terus sekarang setelah saya di Taiwan ini, maunya saya itu kan dia dagang usaha apa gitu, saya kasih modal begitu ya. Tetapi dia itu memang dia selamanya memang bekerja ya, maksudnya ikut orang begitu, jadi karyawan begitu ya. Jadi memang dia itu sulit untuk saya arahkan. Maksud saya kalau dia bisa usaha gitu kan, sekarang saya tidak memikirkan nanti pulang bagaimana ya, saya seperti itu. Tetapi seiring saya sering mendengarkan Christopher Kristen ya, saya melembutkan hati begitu. Saya menerima dia apa adanya. Ya sudahlah, adanya begitu. Sekarang dia pengangguran. Momong anak saya yang sekarang ini masih 5 tahun dan saya yang bekerja, jadi otomatis 100% keuangan saya yang menopang begitu ya. Terus saya berpikir ya sudahlah, nanti kalau saya pulang kita berdua sama-sama aja. Kalau dia sama-sama saya itu bisa gitu membantu saya, tetapi kalau dia yang saya suruh berjalan sendiri itu tidak bisa memimpin kami begitu. Nah, ini yang saya tanyakan ini, sebagai seorang perempuan itu apakah saya sudah terlalu melebihi atau saya sudah benar atau saya bagaimana ini? Silakan dijawab Pak Pendeta. Dalam pandangan Alkitab gitu kan ada ayat itu yang mengatakan maksudnya perempuan itu jangan meruntuhkan rumah tangga gitu, meruntuhkan dalam arti kata apa-apa diambil alih begitu. Tetapi kalau saya tunggu suami saya ya mungkin sampai berapa abad pun kayaknya dia enggak ya begitu-begitu aja gitu. Cuma sekarang saya Ya, juga saya jawab ya, doa Ibu. Tuhan Yesus Begini. gitu. Iya, terima kasih. Ya, jadi begini, ada perbedaan antara mengambil alih dan bertanggung jawab. Itu beda sekali. Ya, beda sekali. Kalau mengambil alih itu roh Isabel yang meruntuhkan, ada otoriternya dan lain sebagainya. Itu beda sekali. Tetapi dalam sikon tertentu, seorang wanita juga harus bertanggung jawab kalau yang harusnya bertanggung jawab tidak bertanggung jawab. Itu beda.
tapi tanpa mengurangi rasa hormat terhadap otoritas. Nah, itu perlu konseling khusus, perlu ngobrol khusus. Yang harus dilakukan adalah satu, carilah mentor yang bisa memberi contoh teladan tentang keluarga. Jadi seperti itu. Lalu ikuti firman Tuhan untuk memenangkan suami, pakai prinsip 1 Petrus 3 ayat 1. Itu ya. Menangkan suami itu tidak dengan banyak perkataan, tapi dengan kelakuan istri. Banyak sekali suami-suami tidak berubah, bukan karena dia tidak mau berubah. Istri rajin ke gereja dan seterusnya, tetapi tidak bisa teladan. Saya menyampaikan ini, Bu, pengalaman saya. Kalau mau lakukan ini, banyak yang kalau tulus, tidak sampai 2 minggu itu bisa berubah. Ini bukan rumus ya. Gini, ada orang konseling dengan istri saya dan saya, karena apa? Dia suka dipukul suami, tukang rokok berat, kemudian pemabuk, penjudi. Akhirnya saya Suaranya hilang, Pak Heri. Halo? Waduh, suara pada hilang semua ya? Enggak sendirian, Iya, Bu. suaranya Saya hilang, juga Pak Heri TKW, tadi. Ibu. Iya. Ibu Murwati. Saya Iya. juga TKW. Nggak usah khawatir. Iya, Nggak iya, sendiri, Bu. Iya, tapi saya seiring sering dengerin YouTube begitu ya, saya melembutkan hati. Maksudnya yang dulu meluap-luap sama suami, saya menerima dia apa adanya begitu ya. Dan Ikhlas, saya Bu, ikhlas. iya, Ikhlas. saya menyayangi dia, menerima dia. Terus saya berpikir ya mungkin nantilah kalau saya pulang kita usaha bersama aja, jangan saya sekarang nyuruh gitu. Cuma yang tadi saya tanya itu apakah ini benar di mata Tuhan begitu? Ikhlas, Bu, ikhlas. Kita tanggung jawab sama anak kok. Iya, Bu Ari masih di Hong Kong ya atau Taiwan? Saya Singapura. Oh, Singapura ya. Saya tahun Iya. depan pulang. Oh. Iya. Ya udah, Ini nggak Pak apa-apa. Heri Ikhlas suaranya aja, ikhlas. hilang. Ya, dia dalam Monggo perjalanan, yang Bu. lain. Jadi Oh, begitu ya. ya, jawaban Pak Heri tadi memang begitulah, Bu. Dalam hal ini justru saya pikir Ibu menjalankan sebuah tugas yang mulia ya, manakala ketika suami tidak jalankan fungsinya dengan baik, tetapi Ibu demi anak-anak mengambil tanggung jawab, saya pikir tidak ada salahnya ya. Dan adapun urusan suami itu ya nanti ada cara Tuhan, ada waktu Tuhan. Melalui kesaksian Ibu, ketabahan Ibu, saya yakin Tuhan juga sedang bekerja. Ya kan? Tetapi masalah urusan tanggung jawab kepada anak ini adalah bagian dari Ibu juga. Ketika ada ketimpangan Ibu ambil alih, Iya. tapi ini adalah sebuah langkah yang tidak salah. Ya, tapi dia kalau sama anak sayang sekali Pak dia, saya akui itu begitu. Jadi saya kadang-kadang ya dia bukan tidak memberi saya nafkah, tetapi karena dia ya namanya di Jawa ya satpam itu kan ya cuma sedikit ya gajinya gitu. Kadang kan kebutuhan lain-lain begitu. Tetapi dia ya adanya segitu ya segitu gitu. Terus saya ya mikir lagi ya sudahlah kan bukan berarti dia tidak memberi saya, tetapi memang ya begitu itu. Saya melembutkan hati seperti itu. Kalau dulu saya memang mengamuk, marah, enggak karu-karuan ya Pak. Tapi setelah 2 tahun ini, setelah saya mendengarkan Kristuber ini itu sering dengerin ayat-ayat Alkitab ya saya ya apa namanya lebih tenang begitu. Ya berarti saya bukan mengambil alih semuanya berarti ya Pak ya. Iya, betul. Iya. Iya, terima kasih. Semangat, Mohon Bu. doanya semoga suami saya bisa mengalami Tuhan dan mengenal Tuhan secara pribadi begitu. Iya. Boleh Terima tinggalin kasih. nomor telepon, Bu? Ya, boleh. Nanti di chat privat ya, privat chat. chat privat, Bu. Privat chat ya. Ya. Iya. ya pokoknya Makasih Ibu banyak. lakukan Baik, tanggung silakan. jawab tugas Ibu dengan sukacita, Bu.
Tuhan bekerja. Percayalah Tuhan bekerja. Hanya soal waktunya saja yang seringkali kita kurang sabar. Sabar itu apa sih? Ternyata arti sabar dalam bahasa aslinya itu di Perjanjian Lama, fatah salah satu artinya adalah menahan rasa sakit, Bu. Itu sabar artinya. Salah satu artinya. Jadi tetap kuat, Ibu tidak sendiri, kami berdoa, dan kami setiap Jumat ada doa puasa. Ibu menjadi salah satu catatan doa puasa kami. Kita doa. Iya, terima kasih Pak Heri. Terima kasih. Saya setia di channel ini. Puji Tuhan. Karena saya apa namanya Tuhan itu memang selalu menjawab saya, selalu menjawab apa yang sedang saya pikirkan begitu. Saya tahu Ya, Tuhan baik, saya baik. hidup. Terima kasih Pak Eri. Ya. Salam Pak semuanya. Saya kasih tambahan sedikit ya. Boleh saya kasih tambahan sedikit buat Murwati ya. Ya, gini. Mungkin coba berubah ya. Maksudnya gini, perubahan yang sesungguhnya itu bukan dari orang lain. Perubahan adalah dari diri kita sendiri. Jadi coba Ibu Murwati ya. Murwati berubah gini. Karena kondisi Bapak seperti itu ada kecenderungan minder tuh ya. Ada kecenderungan minder dan merasa nggak bisa berbuat apa-apa karena situasi dan kondisi yang dihadapi sekarang. Jadi coba berubah. Ibu bilang gini, saya nggak tahu panggilnya apa, Bapak atau gimana, Pak ya, saya bersyukur ya, intinya ini lah mengapresiasi dia lah ya, bersyukur saya tidak salah ya, ambil keputusan jadikan engkau sebagai suami saya. Ya memang kondisi saat ini ya memang belum sesuai yang diharapkan, tapi saya percaya ya Tuhan sudah memberikan kemampuan yang luar biasa padamu ya. Kondisi apapun saya tetap bangga. Nah, coba Ibu lakukan itu. Jadi perkatakan hal-hal yang positif ya, sudah tentu dari kebenaran firman Tuhan. Karena di sini faktor istri sebenarnya ikut menentukan juga. Nah, ikut menentukan juga. Jadi nanti Ibu akan melihat hal-hal yang nggak pernah Ibu lihat. Perkara-perkara. Jadi sehingga bisa timbul ide apa dan gimana gitu loh. Artinya gini, coba bawa dia keluar dari istilah apa ya, kungkungannya gitu selama ini ya, karena ada satu rasa minder dan sebagainya. Jadi mesti diapresiasi ya, karena gini, kalau kita mengumpat kan tidak menghasilkan apa-apa ya kan, malah membuat dia tambah ciut dan sebagainya. Tapi dengan apresiasi, dengan memberikan semangat, mendorong, saya percaya sesuatu pasti akan terjadi seperti itu. Itu aja tambahan saya, Bu Murwati. Semoga saya boleh tambah 1 menit saja, host. Silakan. 1 menit Silakan, saja ya. Pak, silakan. Ibu, suami kan tidak pernah KDRT kan? Halo? Saya berharap tidak ya. Dan juga saya berharap juga tidak jadi tukang selingkuh ya. Karena itu modal dari Ibu ya, karena di dalam profesi beliau itu juga mulia, cuma di dalam sendiri tidak menambah wawasan ya, profesi beliau itu sendiri. Dan Ibu kan tahun depan pulang, maka buatlah nanti satu usaha ya bersama Bapak ya, maka Ibu merasakan nanti ya begitu berharganya Bapak di mata Ibu setelah nanti bekerja sama-sama ya. UKM itu Bu, yang usaha kecil itu jangan berpikir kecil ya Bu ya, karena lebih baik jadi pelayan besar daripada jadi bos besar ya. Kalau Bapak jadi bos besar dengan perilaku yang aneh-aneh yang membahayakan Ibu, nggak ada gunanya. Mending jadi pelayan besar dengan usaha kecil Ibu itu. Karena di dalam sendiri usaha kecil itu akan menjadi bos besar Bu yang baik. Ya, dari saya itu saja, terima kasih. Iya, terima kasih. Kita sudah di penghujung waktu. Baik, selamat datang untuk Pak Rudi. Mohon maaf, Pak, tidak bisa berinteraksi. Kami mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Saya persilakan kepada Bapak Pendeta untuk berdoa untuk keluarga Bapak Effendi yang mengalami kecelakaan di jalan tol. Lalu nanti doa berkat juga Bapak. Terima kasih, Pak.
Halo, Pak Kanuru, Pendeta Kanuru? Halo, Pak Kanuru? Halo? Sinyal kali, Pak. Sinyal ya. Oke, kalau begitu saya serahkan ke Pak Hasan Tandri. Silakan Pak Hasan. Silakan Pak Hasan. Oke, berikutnya kita akan bersama-sama doa Bapa kami ya. Saya bisa minta di sini siapa ya? Pak Robert bisa munculkan yang doa Bapa kami? Saya pakai HP Pak, lagi nggak ini. Iya. Oke, ya. Jadi, atau gini, saya nyanyi saja ya, tapi nggak pakai gitar. Oke. Ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membiarkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, berikutnya saya minta Pak Robert ya. Pak Robert memimpin doa penutup dan doa berkat. Silakan Pak Pendeta Robert. Oh iya, baik. Kalau begitu, mari Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan menyertai kami. Memberkati Ibu Murwati dan juga Pak Rudi dan Pak Eka, Pak Pendeta Kanuru, Pak Ketum Heri, dan Pak Hasan Tandri, dan semua yang terlibat di dalam acara ini. Mari, Pak Usman Effendi dan keluarga. Mari kita berdoa berkat dan imani bahwa Tuhan Yesus saja yang memberkati kita. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dengan pimpinan, penyertaan, penghiburan, dan pembelaan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita menjadi suratan yang terbuka bagi Indonesia dan bagi dunia. Haleluya. Amin. Amin. Pak Heri, sudah selesai Pak Heri? Sudah selesai?